صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas beserta pengurus-pengurus lainnya. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Medan Kriu yang berhadir pada malam hari ini. Yang terhormat para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat. Insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang banyak diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada malam ini tepat pada tanggal 1 Muharram Allah masih memberikan kekuatan, keafiatan untuk dapat terus kita beribadah kepada Allah. Satu yang menjadi harapan kita, semoga segala bentuk ibadah yang kita kerjakan pada tahun 1443 Hijriah yang lalu semua diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita, junjungan alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita mengucapkan salawat, Rasulullah berkenan memberikan syafaat pertolongan untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, mohon maaf mungkin atas keterlambatan saya sampai ke tempat ini tidak bisa tadi dari sholat isya berjamaah karena memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi memang itulah bu alasan orang terlambat. Lebih bagus kita terlambat tapi datang memenuhi janji daripada banyak berjanji tapi tak datang sama sekali. Jadi tolong fokuskan pendengaran kita malam ini. Saya ceramah ini tidak lama-lama ibu-ibu. Kalau kata Pak Haris Ashab, singkatan untuk penceramah-penceramah di YouTube tuh banyak. Ada namanya Kulipu kuliah 10 menit. Ada namanya Kulibas kuliah 15 menit. Ada yang namanya Kutipu kuliah 30 menit. Tapi malam ini saya bukan kulibas, kulipu dan kutipu, tapi kita malam ini kultum, kuliah tunggu makan.
Jadi malam ini sedikit saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti sedikit dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin luruskan dulu kepada kita semua yang duduk di pekarangan Masjid Al-Ikhlas ini. Kita orang Islam harus bangga punya hari-hari besar perayaan keagamaan kita. Jangan kita bangga untuk memperingati yang bukan merupakan anjuran dari agama kita. Mohon maaf ini Pak Kades, tahun baru 1 Januari itu bukan tahun baru kita itu. Itu tahun baru orang kafir itu. Cuman kadang kalau udah masuk 31 Desember, orang Islam pula yang sibuk. Emak-emak sorenya sibuk buat kue lemang, kacang tujin, kue bawang, kue bangkit, kelungkup tentang. Anak-anak gadis pergi ke salon luluran. Anak-anak lajang yang laki-laki pergi ke Dur Semir milatkan kereta pakai kit. Ada pula mulai dari jam 8 malam sampai jam 12 malam emak sama anak gila niup trompet. Udah capek niup trompet yang atas, keluar pula suara trompet yang bawah. Ada pula mulai dari jam 8 pagi yang duitnya banyak, kadang-kadang kumpul dengan keluarga besar. Yang duitnya banyak bakar kambing, duitnya sedikit bakar ayam, yang nggak punya duit bakar sampah. Dan anehnya lagi Bapak Ibu, ketika hari ini anak perempuan kita tak pulang sampai jam 2 malam, orang tua hari ini tenang saja. Tapi ketika anak ayamnya tak pulang siap pisah, suami istri berantem. Rupanya besok subuh anak gadisnya baru sampai rumah, diajak sarapan pagi nggak selera makan. Rupanya anaknya kena masuk angin, dipanggil tukang kusuk masuk anginnya nggak baik-baik. Baiknya 9 bulan 10 hari, lain pula masuk anginnya. Jangan diikuti budaya-budaya orang kafir itu. Makanya hari ini saya salut dan bangga kepada ketua BKM kita yang baru, pengurus-pengurusnya, anak-anak mudanya, masyarakat-masyarakatnya sanggup melaksanakan acara besar perayaan keagamaan kita. Tepuk tangan dulu untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Terlambat pula yang di dalam tepuk tangan ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Ibu yang ketawa-ketawa, aku yang sak napas ya. Karena dengar ceramah nih sama nih Bu, macam naik angkot kan, jauh dekat 5.000. Ceramah nih pun Pak kayak gitu juga, lama pun aku ceramah, sebentar pun aku ceramah, segitu juga gitu. Nggak mungkin dibuka lagi Bu kan, tapi nggak tahulah ada kades, cabut pula kadesnya ya. Enggak, jangan ibu-ibu kira saya ini mata duitan. Saya penceramah nih sama tim-tim sholawat nih mulia hati kamu berdakwah di jalan Allah. Ya kalau ada tambahan dari BKM yang baru, alhamdulillah. Ya kalau enggak ada, parah kali lah, itu dia kira-kira. Lalu yang menjadi pertanyaan mungkin barangkali di benak kita, Ustadz, ini kan sudah masuk tahun baru Islam Muharram 1444 Hijriah. Apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz dalam mengisi tahun baru yang mulia ini? Tentu kita ingin menjadi manusia yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena kata Rasulullah, "Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabi." Siapa hari ini manusia yang lebih baik dia daripada tahun-tahun sebelumnya, maka dialah orang yang beruntung. Artinya apa yang sudah baik kita kerjakan pada tahun 1443 Hijriah dapat juga kita lanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Kalau di tahun yang lalu banyak kita bersyukur menginfakkan harta yang kita punya, infak sodakoh zakat kita ke masjid 1444 Hijriah. Hal yang seperti itu pun harus tetap kita buat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya sering sampaikan di mana-mana, harta yang kita punya itu Bu, janganlah pernah kita pelit Bu untuk mengeluarkannya. Ada hak orang lain di dalamnya. Ini kadang datang anak-anak remaja masjid utusan Ustadz Rindi ke rumah Hawa, mau buat acara Muharram malam Sabtu. Ibu ini ngasihnya cuma 5.000, bawa anak 6.
Tambah dia sama lakinya 2, 8. Kok di tempat kami kan Muharram tuh kayak gini lah Pak kan, pakai kue. Satu kotak tuh biasa satu bungkus 3.000 perak. 3 kali 8 24. 19.000 tekor panitia. Jangan pelit-pelit kali awak sama harta. Ini kadang datang orang ke rumah awak bawa map. Kadang-kadang kan banyak gitu Bu, iya kan? Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Dari mana kalian Dek? Dari Al-Ikhlas Citarum lah Bu. Oh iya, mau ngapain? Mau buat acara anak yatim lah Bu. Berapa orang anak yatimnya Dek? 75 orang Bu. Laki perempuan campur. Oh campur Bu. Ini BKM yang agak sok-sok pandai itu udah tahu. Udah Bu, mana tanda tangannya? Ini Bu. Oh ini nggak asli nih ya, memang itulah yang ada Bu. Nanti ini nokoh, nggak lah Bu, masa untuk anak yatim nokoh. Berapa orang tadi anak-anak yatimnya? 75 orang Bu, setengah mampus anak tuh jawabnya tadi. Oh tunggu bentar lah ya, masuk ibu nih, keluar 1.000. La ilaha illallah. Kalau aku malaikat Ijroil Pak, ku cekekkan luan lah ibu-ibu ini. Udah mau pergi anak tuh enak pula dia bilangnya. Udah ngadik dibawa aja lah, nggak usah dicatat. Siapa yang mau nyatat 1.000 perak? Jangan pelit-pelit kali awak sama harta. Oh jadi intinya orang Islam di tahun baru ini harus kaya kita Ustaz. Orang Islam nih harus kaya Bu. Nggak boleh miskin kita orang-orang Islam nih. Boleh orang Islam tuh punya mobil banyak-banyak Ustaz, beli mobil tuh banyak-banyak. Tapi ingat, jadikan mobil kita ini sebagai jembatan kita untuk mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-sekali awak buat acara PHBI kayak gini. Mana-mana yang punya mobil petinggi-petinggi Al-Ikhlas nih, jemput kenapa Ustaz tuh sekali-sekali? Kapan lagi kita memuliakan seorang ustadz, walaupun ustadznya hari ini masih muda? Saya bukan mau dimuliakan Pak, enggak saya udah capek Bu dimuliakan sama orang. Saya demi Allah Bu, mobil saya 2, bukan sombong, tapi saya mau mobil yang ada sama Bapak itu, Bapak gunakanlah Pak di jalan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak tadi malam aku ceramah daerah Patumbak ke dalam desa Sigara-gara. Yang jemput saya tuh Bu ke rumah pakai mobil ambulan, lillahi ta'ala. Yang ada serini di atasnya itu. Itulah yang parkir depan teras. Orang rumah terkejut. Bang mau opname Bang? Ah enggak, aku bilang. Lo itu kok parkir? Oh salah parkir tuh, mata kok salah, belum makan kau, gue bilang. Nggak lama masuk anak lajang 2 orang, macam model si Randy sama yang baca Quran lah, badannya kurus-kurus bandalnya kan. Masuk, Assalamualaikum, datang orang rumah yang lugu-lugu nih Bu, disautnya, Waalaikumsalam. Ada Ustadz Bu? Ustadz Bu, malam ini Ustadz Patumbak lah Dik, gara-gara mau jemput Bu. Mobil Bu, jemput Bu. Oh yaudah tunggu bentar lah ya. Masuklah orang rumah, ketawa dia Pak setengah mampus. Bang jemput Bang, katanya. Ya Allah ya Rabbi, apa nggak ada mobil lain lah orang tuh. Saya bilang udahlah Bang alah lah, ikhlas sabar untuk dakwah kok milih-milih. Oh iyalah bibir kau cantik kali bilang ikhlas sabar, orang aku yang naik bukan kau, gue bilang. Udah mau naik pintu depan tuh saya Bu, saya tengok bak belakang tuh kain kapan semua. Saya tanya, di ini kain kapan untuk siapa? Untuk mayat lah, masa untuk ustadz? Katanya, la ilaha illallah. Buat apa punya mobil tapi nggak bisa ngasilkan pahala? Ayo, banyak hari ini nikmat yang Allah berikan sama kita, syukuri itu. Lanjut. Ya, saya duduk ya Bu. Dalam kali. Orang ini kayak nengok topeng monyet aja. Ustadz, iya. Udah hampir setengah jam juga Ustadz bercakap. Ustadz macam mana Ustadz contohnya?
biar lebih mudah mak-mak Citarum nih memahami syukur nikmat rezeki yang Allah kasih tahun nih. Harta yang kita terima itu kami gunakan ke jalan yang baik, bantu pembangunan masjid untuk program BKM, nyumbang ke anak yatim, bantu fakir miskin, ke hal-hal yang baik lah Ustadz. Macam mana Ustadz contohnya? Gini Bu contohnya, dengarkan ya Bu. Sebelum masuk acara 1 Muharram, beberapa petinggi Masjid Al-Ikhlas Citarum mengadakan rapat kecil dipimpin oleh Pak Ishak dan kawan-kawan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada kira-kira bapak ibu masukan nanti untuk acara peringatan 1 Muharram di masjid kita ini? Oh, ada Pak, saya, apa itu? Kayak mana Pak, ini kan tahun baru Islam. Kayak mana nanti pas malam Sabtu tuh Pak, kalau bisa kita undang Pak beberapa orang anak yatim, nggak pun bisa banyak kita santuni Pak, sikit, yang penting barokah dia. Oh bagus ini, bagus, setuju, catat. Ada lagi kira-kira? Ada Pak, saya, apa itu? Kayak mana Pak untuk lebih memberkahkan rezeki jemaah Masjid Al-Ikhlas ini lagi? Kayak mana tahun ini Pak kita kumpulkanlah uang, kita belikanlah Pak sarung sama baju koko, Ustadz nanti yang ngisi ceramah Muharram di masjid kita ini. Contoh ini Bu, misal aku nggak minta, misal ini. Siapa rupanya yang ceramah? Si Asir dari Amplas, kok bisa kita belikanlah dia. Contoh ya Bu. Rupanya setuju semua. Ibu yang belikan sarung sama baju koko itu tadi ke Pinang Baris. Perwakilan kawan-kawan, Pak Ketua BKM sama Pak Ishak datang ke rumah saya main-main, silaturahim, ketuk pintu. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Ada apa nih Pak? Ini mau nyampaikan titipan kawan-kawan ini Ustadz. Kawan-kawan mana Pak? Alah jangan pura-pura lupa ingatan lah Ustadz. Al-Ikhlas Citarum. Apa nih Pak? Semalam gini Ustadz, orang tuh ngumpulkan uang, dibelikannya lah Ustadz sarung sama baju koko. Mudah-mudahan bisa Ustadz pakai nanti keliling ceramah bulan Muharram nih. Ya Allah Pak, baik-baik kali lah memang mak-mak yang lancip-lancip bibirnya itu Pak ya. Saya terus terang terharu nerimanya ini Pak. Saya nggak bisa balas, saya hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga seluruh rezeki jemaah yang berhadir mendengarkan ceramah saya malam Sabtu itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong jangan amin dulu Bu, karena sarung belum sampai sama saya. Ini masih contoh ya, jadi jangan cepat kali aminnya. Nanti kalau udah sampai sarung sama baju kokonya, 17 kali amin pun bantilah Bu. Contoh ini, contoh misal. Entah semana, saya buka lah Bu sarung sama baju koko itu tadi. Oh, baju kokonya Bu merek mereknya Rabbani. Ibu kalau mau belikan sama aku Bu, 5XL. Sarungnya pun bermerek Pak, mereknya Cap Gajah Nungging. Entah semana, bulan depan pengajian bulanan saya diundang lagi ceramah kemari. Perasaanku nih Pak BKI, misal. Saya tengok jadwal acara pengajian Al-Ikhlas Citarum BKM yang baru yang masih muda ini. Ini sarung sama baju koko harus dipakai ini. Ini karena orang tuh yang belikan ini. Sampailah saya di sini Bu, saya pakailah sarung sama baju koko yang Ibu belikan itu tadi. Jujur Ibu jangan nokoh, cemana perasaan Ibu? Senang Ibu kan? Ada pula yang bercakap dekat cuci tangan sana, Ika dipakai nyala Kak sarung sama baju koko itu Kak. Tengok Kak baju kokonya Kak. Aku tuh Kak yang milihkan warnanya Kak. Pas kali kan Kak warnanya sama dia. Kok tahu kok nih? Tahu lah Kak. Dia kan gendut katanya. Ya Allah ya Rabbi. Sakit kali hati aku dengarkannya. Mau dia pula makainya Kak ya. Ini kalau bisa tahun depan kita tambah ini Kak, celananya, pecinya, salnya ditambah ini Kak. Jujur Bu, ketika Ibu memberikan sesuatu barang kepada orang, lalu orang yang menerimanya itu Pak digunakannya pula untuk dakwah, dibawanya untuk jadi imam sholat, senang Ibu kan? Pingin Ibu nambahnya kan? Itu masih manusia Pak. Apalagi Allah kasih nikmat itu sama kita. Lalu nikmat itu kita gunakan kepada jalan yang baik, kepada jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Maka janji Allah dalam Quran, ku tambah nikmatku lagi itu kata Allah.
Ayo, banyak-banyak kita merenung pada tahun baru ini. Sudahkah nikmat yang begitu banyak Bapak Ibu yang Allah berikan kita gunakan di jalan yang disukainya, ataukah malah sebaliknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena kalau kita berpikir Bu, hidup di dunia ini nggak lama-lama kok Bu. Tengoklah Nabi Muhammad, kita sudah sering mengajilah di Citarum nih. Umurnya Pak cuma 63 tahun kan Pak. Tapi lihat berkah umur Nabi Muhammad itu. Makanya kata Rasul, umur umatku ini nanti nggak akan jauh dari umurku, kata Rasulullah. Itu makanya kalau ada malam nih bapak-bapak umur 50 tahun ke atas, kalau Pak jangan lagi banyak-banyak menggatal. Semakin kuatlah takwa kita kepada Allah. Ini kadang ibu tuh pun udah umur 58 tahun, dekat-dekat pensiun, masih lagi suka make-make MS Glow. La ilaha illallah. Udahlah, gak ada yang tahu kapan kematian ini datang kepada kita. Bu, sudah pernah saya katakan mungkin di rekaman-rekaman YouTube FKSMM, belum hilang dari memori pikiran saya, istri wakil wali kota Medan kami Bu Saula Adrianti Aulia Rahman, yang sampai hari ini sayalah menjadi guru tetapnya Bu di rumah dinas wali kota Medan. Mengaji kami Bu sama anak Joko Widodo Kahiyang Ayu. Sehat-sehat kakak nih Pak, nggak nampak sakitnya. Tapi lihat Bu, di usia 42 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya umur nih Bu bukan perkara panjangnya, tapi perkara berkahnya. Untuk apalah kita hidup sampai 89 tahun Bu, tapi sama cucu tak tanda, pendengaran udah hajab, pemikiran udah pikun. Saya pernah Pak bertamu ke rumah kawan saya di Titik Kuning. Saya baru pulang kuliah subuh dari Masjid Agung Kota Binjai. Begitu saya pulang kuliah subuh, saya tengok posisi jam 9 pagi. Nunggu acara satu lagi, singgahlah sebentar ku pikir ke rumahnya main-main. Begitu saya duduk Bu di teras rumahnya, rupanya kawan saya ini tinggal dia dengan seorang kakeknya. Kakeknya ini Bu umur 87 tahun. Begitu saya duduk di teras rumahnya, kakek ini pun keluar dari kamar mandi rumahnya. Saya lihat muka kakek ini basah, telinga basah, kaki basah, langsung lari ke musola dekat rumahnya. Saya berdecak kagum, Allahu Akbar, orang setua ini masih rajin sholat duha. Udah habis sholat duha, ku kejarlah kakek ini Bu, ku cium tangan sama keningnya bolak-balik macam nyium tuan guru besilam langkat. Udah habis ku cium tangannya, dijawabnya, kok kenapa? Aku salut lah sama kakek. Kenapa umur macam kakek 87 tahun kek masih rajin sholat duha? Disambutnya, siapa yang sholat duha? Orang aku zuhur kok, katanya. La ilaha illallah. Ku tengok jam 9 pagi lagi masih kek, saya bilang. Datang kawan saya ini udah latat, udah nyanyuk katanya pula. Tengoklah Bu, umur panjang tapi tak barokah. Biarlah macam bapak yang ada di hadapan saya ini, saya yakin umur beliau ini sudah 50 tahun ke atas, tapi lihat selalu sehat walafiat, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang duduk-duduk mendengarkan ceramah nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua nanti akan berpulang menghadap Allah. Ketika kita pulang nanti menghadap Allah, apa yang akan kita bawa Pak Ustadz? Inilah amal kebaikan yang sudah pernah kita kerjakan hidup di dunia ini, tanda kutipnya oleh-oleh yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama contohnya mungkin kalau Bapak Ibu baru pulang dari luar kota barangkali. Kita kalau baru pergi dari jauh-jauh tuh kan Bu, yang ditanya sama kawan-kawan kita satu Citarum ini apa Bu? Oleh-oleh. Begitulah nanti Allah menanya kita sebagai hambanya. Tengok mungkin kalau Pak Ketua BKM nanti baru pulang umroh satu keluarga, ditanya kawan-kawan itu yang agak-agak lancip bibirnya di kampung nih, Pak BKM nggak ada bawa air jam-jam. Pak BKM nggak ada bawa kurma. Pak BKM nggak ada bawa lobe. Sama contohnya kalau saya ceramah keluar kota Pak, ditanya istri tuh. Semalam waktu ke Padang Sidempuan kan, Masjid Al-Abror, sampai di rumah, Bang, abang nggak ada bawa salak. Macam semalam tuh ke Masjid Istiqmal, Pasar Bengkel, Perbaungan, sampai di rumah jam 2 subuh.
Nunggu biniku pak depan pintu. Biniku ini pun lancip juga bibirnya. Bang, abang gak ada bawa dodol. Malam ini nggak tahu lah bu entah apa yang ku bawa pulang. Ya, mudah-mudahan salah ini lah bu ya. Jadi bapak ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bakal pulang kita nanti semua menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tujuan hidup kita di dunia ini kan cuma satu. Apa itu Ustaz? Kita ingin kehidupan kita di dunia ini tetap dalam keadaan beriman. Mati pun bila mati nanti kita tetap dalam keadaan beriman. Pantas setelah sholat doa kita selalu bilang sama Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan beriman, matikan saya bila mati dalam keadaan beriman, mati husnul khotimah, mati yang baik-baik, terlepas dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana amalannya Pak Ustadz? Ini dia. Saya mau ngasih amalan sama bapak ibu yang beruntung datang malam ini ke masjid kita ini. Tapi saya minta tolong ya bu, apa yang saya bilang ini jangan sampai dibocorkan ke kampung-kampung lain. Ini kita dari ini pak ya. Itu makanya bu, sebelum habis sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam pak, tambahi doa. Tuan Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa apa ini Pak Ustadz? Doa supaya terlepas dari siksa kubur. Nanti potongan doa ini akan saya kirim lewat WA melalui Pak Ishak. Kiranya beliau nanti dapat membagikan kepada seluruh jemaah sebagai tambahan motivasi ibadah kita ke depan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita yang duduk-duduk mendengarkan ceramah ini Bapak Ibu, semua nanti jasad kita yang indah dan bagus gagah dilihat oleh orang ini nanti akan dikubur dalam tanah, dikubur bertahun-tahun, tentunya akan membau dan membusuk dan pastinya akan menjadi tulang belulang. Tapi rupanya ada satu kitab yang mengatakan, kitab ini namanya kitab Durrah. Sering kita dengar nama kitab ini Durratun Nasihin. Rupanya ada beberapa golongan manusia bu, nanti di hari akhirat yang jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Siapa yang pertama Pak Ustadz? Itulah yang pertama orang yang suka tilawatil Quran, orang yang senang baca Al-Quran. Ibu-ibu di Palestina semalam saya lihat melalui jaringan internet, walaupun terus dihantam sama bajingan Israel, mereka tetap bisa hatam bu seminggu 4 kali pak, seminggu 4 kali. Oleh karenanya dekatkan diri kita dengan Al-Quran, dan yang paling terpenting anak dan cucu kita, anak-anak muda kita hari ini, supaya mereka hidup berdampingan dengan Al-Quran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena mungkin memang manfaat Quran ini belum kita rasakan barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi nanti bayangkan, suatu saat kalau kita ajarkan anak cucu kita dengan Al-Quran, merekalah yang nanti akan menolong kita. Suatu saat nanti kita telah pergi jauh dari dunia ini. Orang tua mana yang tak bahagia Bapak Ibu ketika nanti jasad ayah maknya terbujur kaku di atas tempat tidur, anak-anaknya keliling pakai peci, pakai sarung, pakai mukena, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan jenazah maknya, dan mereka berkata dengan gagah kepada masyarakat, makcik mau ngapain? Makcik pakai sarung tapi mau mandikan mak kalian. Jangan cik, biar kami yang mandikan mak kami. Kami dulu puas dimandikan sama mak kami cik, sekarang biar kami yang memandikannya. Setelah itu anak-anak yang telah kita didik dengan Al-Quran mengantarkan jenazah kita bu ke masjid dan bertindak sebagai imam. Setelah itu diantarkanlah jenazah mak ini tadi ke tempat istirahatnya yang terakhir. Anak-anak yang semasa hidup telah kita isi akalnya dengan Al-Quran menerima mayat maknya dari dalam kubur, diletakkan dengan lembut hidung mak ini tadi menyentuh tanah menghadap kiblat. Siapa coba kita orang-orang tua yang tak bangga punya anak-anak yang dekat dengan Al-Quran,
karena anak-anak yang bisa membaca, mengamalkan ayat suci Al-Quran itulah yang nanti akan dapat membantu kedua orang tuanya ketika nanti orang tuanya telah pergi jauh dari dunia ini. Ayo, ini tahun baru Islam, lakukan perubahan dalam kehidupan kita. Kalau tahun yang lalu diri ini jauh dari Al-Quran, harapan saya di tahun yang baru ini dekatkan selalu diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, supaya mereka berdampingan hidup dengan Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu bercakap-cakap dalam hati, apa yang saya bilang ini mudah-mudahan salah lah Bu ya. Alah Ustadz, kita didik pun di zaman sekarang nih Ustadz, anak-anak nih dengan Quran, nanti udah besar tamat kuliah mau makan apa orang nih Pak Ustadz. Jangan salah ya Pak, banyak hari ini orang hidup di dunia ini, berjalan di muka bumi Allah ini, hidupnya lewat keberkahan Al-Quran. Sebagai sebuah contoh, beberapa waktu yang lalu saya diundang ceramah ke Kabupaten Nias. Saya baru tahu Bu, Allahu Akbar, Islam di Nias ini cuma 1% lah banyaknya. Pak Isa Arepa tahu itu karena orang Nias, dia kampungnya di sana. Walaupun Islam di sana itu cuma 1% Bapak Ibu, tapi di sana mereka punya satu rumah pondok tahfiz. Bapak pengolah tahfiz Quran nih Bu, memiliki santri penghafal Quran. Anaknya sudah hafal Quran Pak, 21 juz, mau melanjutkan kuliah ke Jakarta yang khusus tentang Al-Quran. Jadi rupanya Bu, saya baru tahu, nanti ceklah di Google kita masing-masing. Rupanya di Jakarta ada 2 kampus universitas yang khusus tentang Al-Quran. Ada yang pertama namanya Bu PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Ini khusus untuk anak kita yang laki-laki Pak. Lalu yang kedua ada namanya Bu IIQ, Institut Ilmu Quran. Ini khusus untuk anak kita yang perempuan. Saya berani jamin lah Pak, baik PTIQ ataupun IIQ ini jauh lebih baik daripada QQ ya. Kalau QQ ini kerak-keraknya neraka ini Bu, yang ketawa-ketawa pemain-pemain semua ini rupanya. Udah masuklah Ibu pikir anak Nias nih tadi 2 semester di PTIQ. Rupanya datang Bu pemerintah Abu Dhabi ke Jakarta, mau mencari anak-anak Indonesia yang hafal Quran mau diangkat jadi imam di Abu Dhabi sana. Dan alhamdulillah dari 287 orang yang mendaftar, anak Nias nih tadi Pak meraih peringkat kedua. Dan semalam orang tuanya waktu musabaqah tilawatil Quran Sumatera Utara yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, datang orang tuh ke Medan, ajak jumpa dengan saya. Cakaplah kami berdua di lobi hotel Bapak Ibu, neteskan air mata Pak ayahnya. Apa kata ayahnya? Alhamdulillah Ustadz Yasir, hari ini anak saya mengirimkan saya uang sebulan 8 juta rupiah. Dan alhamdulillah gaji dia rupanya Pak jadi imam di Abu Dhabi sana sebesar 23 juta rupiah. Allahu Akbar, lewat keberkahan Quran yang diajarkan oleh orang tuanya hidup dia di dunia ini. Makanya rupanya Pak saya baru tahu imam-imam di luar negeri sana jelas Bu. Awak aja nih imam di Medan Krioni yang agak-agak hajab, merangkap tukang berus, kadang banyak kan Pak imam-imam kita itu. Makanya tengoklah kurus-kurus orang tuh. Mudah-mudahan kita doakanlah selalu sehat walafiat imam-imam kita ini. Saya kadang gak habis pikir Bu, nengok pejabat-pejabat akhir zaman nih Bu ya. Alah, kalau udah memperingati hari jadi kabupaten kota kita, gak sayang kadang pejabat-pejabat tuh nanti ngundang artis dangdut dari Jakarta, ngundang Ayu Ting Ting untuk nyanyi nanti ke lapangan Sunggal yang paling besar tuh. Satu lagu berani kita bayar lagu Ayu Ting Ting itu 150 juta, padahal Ayu Ting Ting cuma nunjukkan alamat yang salah. Seorang ustadz, seorang qori, seorang penghafal Quran nampil 1 jam sampai berbuihlah mulutnya nunjukkan arah ke surga. Paling kuat dibayar 500 sampai 400 ribu rupiah. Mudah-mudahan malam ini nggak kayak gitu ya Pak BKM. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah,
Makanya ayolah dekatkan diri kita, anak dan cucu kita, supaya mereka senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran. Itu golongan yang pertama, yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Lalu yang kedua, siapa lagi rupanya Pak Ustadz yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk? Ini Ustadz, itulah rupanya Pak laki-laki yang suka azan di masjid. Orang yang suka azan di masjid nanti jasadnya Pak dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Cuman jangan pula malamnya aku membahas masalah azan, besok subuh berebut pula orang azan di alih kelas nih. Terakhir mik dikantongi, wak BKM pula yang kehilangan mik. Itu golongan yang kedua, yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Tapi begitu pun Bu, waktu jemaah-jemaah Pak Haris Ashab, waktu saya ceramah subuh di sana, orang tuh nanya sama saya, mohon maaf Ustadz sebelum lanjut, ya Bu, itu kan orang yang ngajan di masjid Ustadz yang nanti jasadnya nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk Ustadz. Iya Bu, kalau yang komat Ustadz macam lakiku, mak bingung aku Bu. Awak jelaskan ngajan, ibu ini pula nanya komat, terakhir ku jawab busuk separuh, ku bilang. Ini orang yang suka azan di masjid. Lalu selanjutnya golongan yang ketiga, yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk. Ini siapa Ustaz? Itulah rupanya orang yang suka bangun tengah malam. Siapa Ustaz orang yang suka bangun tengah malam? 08 maling, bukan. Tapi inilah orang-orang yang suka ambil wudhu, sholat tahajud, bermunajah kepada Allah, mohon ampun dan mohon pinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mumpung kita masih sehat walafiat ya Pak, Allah masih berikan umur yang panjang sama kita, gunakan hanya untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan terus hal kebaikan dalam kehidupan ini, mumpungnya masih ada pangkat, jabatan, kekuasaan, harta yang Allah kasih, gunakan hanya untuk di jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah berpisah ruh dari jasad ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada lagi nanti yang bisa dikenang oleh sanak keluarga famili kita, tidak ada lagi nanti yang bisa dikenang oleh keluarga tetangga kita. Hanya apa Pak Ustadz? Hanya amal kebaikan yang pernah kita kerjakan saat kita masih hidup di dunia ini. Al-Ustadz Haji Arsad Tolib Lubis, salah satu pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah, beliau pernah mengatakan dalam sebuah ungkapannya Bapak Ibu, manusia di dunia ini Bu ada 4 macam. Ada yang pertama, manusia ini hidup, tapi selalu hidup dia di hati orang lain. Lalu ada yang kedua, ada memang manusia ini mati jasadnya, tapi selalu hidup dia di hati orang lain. Lalu ada yang ketiga, ada manusia ini hidup jasadnya malam nih seperti kita, tapi mati di hati orang lain. Lalu ada yang keempat, ada manusia ini mati jasadnya, tapi mati pula di hati orang lain. Nomor berapakah kita? Saya tidak akan sanggup untuk menjawabnya. Hanya amal kebaikan yang pernah kita kerjakan saat kita masih hidup di dunia ini. Ayo buat terus hal kebaikan dalam hidup ini. Ini tahun baru Islam, tahun yang sangat kita banggakan dan kita tunggu-tunggu dari tahun ke tahun. Jaga terus kebersamaan kita, jaga kekompakan kita, terkhusus masyarakat yang ada di kampung desa Citarum, dusun Citarum ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena hati-hati, banyak orang-orang di luar sana sedang mencoba bagaimana kebersamaan umat Islam saat sekarang ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apalagi di akhir zaman ini, ayolah terus jaga kekompakan kita. Jangan ada lagi yang saya dengar Pak ya, banyaknya kadang ibu nih tempat wiridnya hampir 7 tempat, 1 minggu tuh tempat pengajiannya, tapi sudah hampir 2 tahun setengah tak cakapan dengan orang di sebelah rumahnya. Saya berani mengatakan demi Allah, tak diterima segala bentuk amal ibadah kita Bu saat kita masih hidup di dunia ini. Bahkan dalam Islam Pak, mohon maaf saya, ketika kita berbohong ingin menyatukan 2 kawan kita yang sedang tak cakapan, barangkali beda pendapat masalah pemilihan ketua BKM semalam, tak cakapan orang ini berbohong yang dibolehkan dalam Islam ini Bu, kalau niatnya mau menyatukan antara satu dengan yang lainnya. Contoh, ada Wak Upi sama Butet udah lama ini Bu tak cakapan.
Jumpain lu Pi, gimana Pi? Darah jumpa sama si Butet. Masa kok sebut-sebut lagi namanya itu? Dengarkan namanya pun dah mau muntah aku. Nah kok kayak gitu kali si Pi bercakap bibir kok tuh ya, sampai kapanpun gak akan pernah aku mau cakapan sama dia. Sakit kali hatiku dibuatnya. Pi, kurasa semalam aku jumpa sama dia, Pi nggak kayak gitulah, Pi. Dia bilang, apa rupanya dia bilang? Semalam dia segan lah, Pi, menegur kau karena nengok muka kau pun dah kayak jeruk purut. Jadi maksud kau, udahlah, Pi, banyak-banyak pun kita ibadah di Al-Ikhlas nih, Pi. Sholat kita tak tinggal, sodakoh kita rajin, tapi kalau kita tak cakapan, tak diterima amal ibadah kita. Jadi maksud kau, udah Pi, siapa yang duluan memaafkan itu besok naik derajatnya di hadapan Allah. Nah, tengok besok lah. Besok jumpain si Butet. Kemana Tet? Ada jumpa sama Supi. Supi monyet kunyok tuh. Kok kayak gitu kali si Tet bercakap bibir kau tuh ya, sampai kapanpun gak akan pernah aku mau cakapan sama dia. Tersinggung kali hatiku dibuatnya. Tet, kurasa semalam aku jumpa sama dia, Tet nggak kayak gitulah, Tet. Dia bilang, apa rupanya dia bilang? Semalam tuh teringat dia, Tet, masa-masa kalian dulu berdua sama. Kalian kan kadang dulu asalkan wirid akbar berdua sama, beli es kelapa pun kalian dekat BRI itu berdua sama. Kadang-kadang ku tengok kau yang bayar, kadang dia pula yang bayar, kadang kalian dua-dua nembak. Udah sampingkan kompaknya kalian. Jadi maksud kau udah latihan siapa yang duluan memaafkan itu besok naik derajatnya di hadapan Allah. Besok dua-duanya jumpa Bu, berebut saling minta maaf karena bohong kita ini. Bukan hanya bohong ini dibenarkan dalam Islam, tapi berbohong kita ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina ahwaikum. Orang mukmin itu bersaudara, damaikan perselisihan di antara kedua saudaramu. Insya Allah kalau kita kompak di kampung ini, baik antara satu dengan yang lainnya, dukung program BKM kompak sama masyarakatnya, masyarakat kompak dengan BKM-nya, yakin dan percaya keberkahan tetap Allah turunkan di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Harapan kita semuanya mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetap kita semangat berbuat baik dalam kehidupan ini, dan harapan kita semuanya nanti Allah kumpulkan kita untuk masuk dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah saya Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan ceramah dengan gaya yang biasa-biasa saja. Kalaupun kita harus sedikit tertawa Bu dengan ceramah itu, silahkan kita tertawa, tapi yakinlah tertawa ini hanya sedikit metode dakwah saja supaya kita tak jenuh untuk mendengarkannya. Kalau Bapak Ibu cerdas, ada hikmah yang saya sampaikan itu tadi. Ya kalaupun Bapak Ibu kurang dengan ceramah saya, karena di Medan Trio ini sudah hampir sering kalilah saya mengisi, insya Allah lain waktu lain kesempatan, kapanpun lagi nanti diundang, khusus untuk Al-Ikhlas Citarum ini, kapanpun diundang saya siap datang, asalkan cocok aja ya Bu ya, cocok waktunya, bukan cocok yang lain-lain. Ibu-ibu ini kasih amplop aja, aku tak seburuk yang kalian kira lah. Saya alhamdulillah Pak ya, kalaupun Bapak nggak nanya, umur saya baru 32 tahun lah Pak. Barulah besar kali badannya, kata ibu itu pula. La ilaha illallah. Saya asli didikan dari Al-Jam'iyatul Wasliyah Sumatera Utara. Ayah saya juga seorang mubalik dulu, zaman-zaman umur 40 lagi harum-harumnya lah. Tapi sekarang sudah mengurangi aktivitas karena usia yang sudah renta. Kalau Bapak Ibu masih ingat Ustadz Haji Abdul Halim Harahap yang kecelakaan pesawat Mandala 2004 di Padang Bulan, itu adalah guru dakwah kami di PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Dari sekian banyak muridnya ketika saya sekolah di Al-Wasliyah, ada sekitar 1.500 lebih murid beliau yang dididiknya dakwah. Sayalah dipanggilnya untuk maju ke depan. Sir, ke depan dulu. Ada apa Ustaz? Saya bilang, gini nak, di antara muridku yang paling banyak, kaulah yang nanti akan kuprediksi akan menjadi penceramah besar Sumatera Utara. Dan alhamdulillah doa beliau malam ini terkabul, walaupun tidak besar secara nama dan jadwalnya, tapi besar secara fisik dan badannya.
Beliau selalu bilang sama saya, kemanapun nanti nak kau ceramah, masuk kota, keluar kota, ada pejabat ataupun nggak ada pejabat, ya ada ketua BKM ataupun nggak ada ketua BKM, jangan pernah kau ceramah tuh sekali-sekali minta untuk dibayar ya nak, berdosa besar itu, kata Ustaz Alim. Saya ulangi Bu, saya nggak pernah diajari guru-guru saya ceramah tuh minta dibayar, berdosa besar itu Pak. Tapi yang paling berdosa besar BKM Masjid Al-Ikhlas sama jamaah-jamaahnya manggil Ustadz tapi nggak dibayar ya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul juga. Dan waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi pertemuan kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam celana. Kalau ada perkataan Ustadz yang salah, tolong jangan diceritakan kemana-mana. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur kita panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, tolong bu, jangan sampai ibu tak mandi. Kalau ada mungkin kata-kata yang kurang berkenan, mohon maafkan saya. Akhirnya saya dari keluarga besar Soneta Group, Roma Irama, Rido Roma, Vicky Roma, Aldi Baren, Sule, dan Natalie Holzer mau undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa pada channel yang sama namun dalam gelombang yang berbeda pada kesempatan Passion Citayam Week. Insya Allah lain waktu kita berjumpa lagi. Insya Allah kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam mengisi tahun baru yang penuh dengan keberkahan ini. Akhirnya izinkan saya kembali ke studio. Aku lu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamat jamaah Masjid Al-Ikhlas. Allahumma inna nas'aluka salamat hadirina wal hadirat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan segala kelemahan dan kerendahan, dengan segala pengharapan dan perasaan, kami bermohon kepadamu. Begitu banyak yang jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikan-Mu turun di setiap saat, sementara kesalahan kami naik hampir di setiap waktu. Ya Allah, ya Rabb, kalau dalam langkah kaki ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak kufur kami dari syukur kami. Tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami akan tersesat buat selamanya. Ya Allah, pada saat sekarang ini kami banyak dialami berbagai macam cobaan, ujian dan musibah. Kalau musibah ini merupakan teguran, ya Allah, beri kami keberanian untuk dapat mengintrospeksi diri, memperbaiki yang kurang dan mengurangi yang berlebihan. Ya Allah, ya Rabb, pada malam tahun baru ini kami angkat kedua tangan kami tundukkan kepala kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Betapa banyak salah dan hilap kami kepada ayah dan emak kami. Kadang kami caci dia, kadang kami maki dia. Ketika kami nanti pulang ke rumah dan kampung halaman kami masing-masing, tiada lagi yang bisa kami panggil ayah, tiada lagi yang bisa kami panggil ibu. Mereka telah pergi selama-lamanya meninggalkan kami. Bagi orang tua kami yang masih hidup malam ini ya Allah, tetaplah kuatkan hatinya untuk dapat terus beribadah kepadamu. Dan bagi orang tua kami yang telah pergi dari dunia ini, tempatkanlah mereka ya Allah di dalam surga, surga yang telah Engkau sediakan untuk mereka. Betapa besar kutuk dan siksa Allah terhadap anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah rumah tangga kami bagi yang sudah berumah tangga, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah.
Hadirkanlah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing anak-anak yang soleh dan solehah, yang suatu saat dapat mendoakan kami ketika nanti kami telah pergi jauh dari dunia ini. Ya Allah ya Rabb, di penghujung doa ini kami bermohon kepadamu, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan generasi-generasi muda ini dalam naungan hidayah dan ridhomu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wassalam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum